Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matiz zahirah wal batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farjan 'ajilan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Ibu-ibu apa kabar? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, siapapun yang mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, tambahkan nikmat kepadanya. Yang sedang kurang sehat, mohon disehatkan ya Allah. Yang sedang kekurangan, mohon dicukupkan ya Allah. Yang sedang di dalam permasalahan, berikan jalan keluar terbaik kepadanya ya Allah. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan mata kita yang banyak dosanya ini dapat memandang wajah indah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang hatinya disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita di halaman ke-15 baris kedua ya, dari atas. Baris kedua dari atas. Waruwiya an Auf bin Abdillah, itu ya. Halaman 15 baris kedua. Waruwiya an Auf bin Abdillah. Halaman 15 baris kedua. Sudah ketemu? Sudah. Paling atas, halaman 15, paling atas baris keduanya. Halaman 15. Ya, baris kedua. Sudah semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa ruwiya, dan diriwayatkan, wa ruwiya, dan diriwayatkan an Auf bin Abdillahi, an Auf bin Abdillahi, Auf bin Abdillahi, dari Auf bin Abdullah. An Auf bin Abdillah, dari Auf bin Abdullah. Annahu, bahwasanya ia,
Qala berkata, kana ahlul khairi, kana ahlul khairi adalah ahli kebaikan. Kana ahlul khairi adalah ahli kebaikan, yaktubu menulis, yaktubu menulis, ba'duhum sebagian mereka, ba'duhum sebagian mereka, ila ba'din kepada sebagian, kepada sebagian, bithalasi kalimatin, bithalasi kalimatin dengan 3 kalimat, bithalasi kalimatin dengan 3 kalimat. Man barang siapa, amila beramal, li akhiratihi untuk akhiratnya, li akhiratihi untuk akhiratnya, kafahullahu, kafahullahu, Allah mencukupkannya, Allah mencukupkannya, amra dunyahu urusan dunianya, amra dunyahu urusan dunianya, waman dan barang siapa aslaha yang memperbaiki, fima pada apa-apa, fima pada apa-apa, bainahu di antaranya,
bainahu di antaranya, wa bainallahi dan di antara Allah, wa bainallahi dan di antara Allah. Kecepatan enggak? Enggak, alhamdulillah. Aslahallahu ta'ala, aslahallahu ta'ala, Allah ta'ala memperbaiki. Aslahallahu ta'ala, Allah ta'ala memperbaiki. Fima pada apa-apa, bainahu di antaranya, wa bainan nasi dan di antara manusia. Waman dan barang siapa, sedikit lagi ya, biar semangat. Kalau nggak dibilang dikit lagi, wah masih lama nih. Enggak ya ibu-ibu sih insyaallah ya. Waman dan barang siapa, aslaha yang memperbaiki, sariratuhu, sariratahu, hatinya, bukan tubuh ya. Sariratahu, hatinya. Aslahallahu, Allah akan memperbaiki ala niyatihi lahiriahnya. Alhamdulillah. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya dan diriwayatkan an Auf bin Abdillah, dari Auf bin Abdullah, annahu bahwasanya ia qala berkata, kana ahlul khairi adalah ahli yaktubu ba'duhum sebagian mereka ila ba'din kepada bisalasi kalimatin dengan 3 man barang siapa amila li akhiratihi untuk akhiratnya, kafahullahu Allah bukannya amra dunyahu urusan dunianya, waman dan barang siapa
aslaha yang memperbaiki, fima pada apa-apa, bainahu di antaranya, wa bainallahi dan di antara Allah, aslahallahu ta'ala, Allah ta'ala perbaiki, fima pada apa-apa, bainahu di antaranya, wa bainan nasi dan di antara manusia, waman dan barang siapa, aslaha yang memperbaiki, sariratahu hatinya, aslahallahu Allah akan memperbaiki, alaniyatihi lahiriahnya, alhamdulillahirabbil alamin. Hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Auf bin Abdullah, ya, bahwasanya telah berkata sebagian ahli kebaikan dan mereka menuliskan untuk ahli kebaikan yang lainnya, ya. Ada orang baik nulisin karakter orang baik yang lainnya, ya. Ada sekelompok orang baik mengklasifikasi kebaikan-kebaikan pada orang-orang baik. Nih orang baik nih begini, orang baik nih begini, ya. Kira-kira kita pengen termasuk orang baik enggak? Oh, baik di hadapan manusia apa di hadapan Allah? Di hadapan Allah. Ya, kalau ingin baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang ahli kebaikan itu tuliskan mengenai orang-orang baik, maka kita harus memiliki 3 paling tidak, ya, 3 persyaratannya, 3 kalimat yang diucapkan, yang dituliskan oleh ahli kebaikan untuk mengklasifikasi orang-orang baik. Jadi kalau kita ada di antaranya, insya Allah kita orang baik. Amin ya rabbal. Baiknya di hadapan Allah, bukan menurut manusia, ya. Karena ada yang baik kepada manusia belum tentu baik di hadapan Allah. Ada yang baik di hadapan Allah dianggap gila sama manusia, banyak, ya. Maka kita inginnya baik di hadapan Allah, insya Allah. Apa ketiga persyaratan itu? Yang pertama, man amila li akhiratihi kafallahu amra dunyahu. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, maka Allah cukupkan urusan dunia. Bu, kita walaupun pekerjaannya pekerjaan dunia, niatkan untuk akhirat karena Allah. Ya, walaupun pekerjaannya dunia. Nanti kalau semua kita niatkan itu untuk negeri akhirat kita, ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan cukupkan semua urusan perkara-perkara yang ada pada diri kita, terutama perkara-perkara dunia. Nggak pusing sama dunia tuh, iya. Yang lain punya TV gede, TV-nya udah gepeng. Sekarang TV gepeng kan, Bu, ya? Kalau dulu TV itu gendut-gendut, iya. Kalau sekarang TV gepeng, cuma selembar doang TV itu, iya. Kita nggak iri, kita nggak benci, kita nggak hasud, betul? Ya. Baru terlintas sedikit keinginan terhadap keduniaan, dicukupkan Allah. Tahu-tahu kita dapat aja itu TV yang gepeng juga, alhamdulillah. Terdengar saudara kita berangkat umrah, berangkat haji, ya, amin ya rabbal.
Hati baru ngomong, ya Allah pengen pergi haji, pengen pergi umrah, pengen lihat Ka'bah, pengen ziarah ke Madinah, ke makam Rasulullah SAW. Ya, tahu-tahu nggak begitu lama dapat kabar, Bu berangkat haji yuk, alhamdulillah. Bu berangkat umrah yuk, amin ya rabbal. Baru juga pengen, ya Allah nih rumah kebocoran, gitu kan ya. Mudah-mudahan engkau berikan jalan keluar terbaik biar rumahnya nggak bocor, gitu ya. Anak tahu-tahu, mak, nih duit, benerin tuh genteng, alhamdulillahirabbil. Asalkan semua yang kita kerjakan itu untuk bekal di akhirat karena Allah, ya. Karena hidup kita di dunia tuh Bu kayak main monopoli. Tahu main monopoli enggak Bu? Pernah lihat main monopoli? Kalau bulan puasa suka main monopoli dulu ya. Tahu yang lain, kalau saya sih pernah begitu. Monopoli tahu nggak Bu? Tahu. Iya. Kocok. Oh, jalan sekian langkah. Oh, beli hotel, beli, betul. Opong bensin dibeli, masuk penjara. Tahu tuh gila ini. Itu di dunia tuh hidup kayak main monopoli, Bu. Betul nggak? Pas udah gede, ya kayaknya waktu main monopoli duit banyak aja. Mau beli ini bisa, mau beli itu bisa. Pas udah gede, ternyata duitnya mainan, hotelnya mainan, mobilnya mainan, penjaranya mainan. Ternyata bohong, cuma permainan doang. Kita tuh hidup di dunia kayak begitu. Halo? Ntar kalau udah mati baru ketahuan, ternyata ngumpulin duit sebanyak-banyak buat apaan? Tahu-tahu mati nggak dibawa juga duit. Ya, ternyata yang menjadi bekal amal kita di akhirat itu amal-amal yang kita lakukan untuk bekal di akhirat dan karena Allah, lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah. Ya, buat apaan mobil sampai sebanyak-banyak? Buat apaan itu gaya-gayaan cincin, gelang, kalung, betul? Tas mana yang mahal-mahal gitu ya? La ilaha illallah. Tas apa itu namanya? Tas Elizabeth. Sepatu Haspapis. Sneaker. Ayo, saya juga tahu. Apa lagi? Mobil, Lamborghini, begitu, Ferrari. Betul? Buat apa? Ya, toh kita mati itu nggak dibawa. Ternyata, pas udah mati tuh baru sadar. Iya, kemarin tuh cuma main-mainan di dunia. Ya, wa mal hayatud dunya illa la'ibun. Kan hanya permainan. Udah kayak monopoli. Ya. Ternyata yang dibutuhkan nanti di alam barzakh ketika kita mati, ketika jasad kita sudah hancur, ruh kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baru sadar, yang dibutuhin tuh amal-amal karena Allah semua. Ternyata buat akhirat semua, bekalnya malah sedikit. Ternyata selama ini kami sibuk ngurusin dunia, tidak ada niat lillahi ta'ala, tidak ada niat untuk bekal di akhirat. Padahal kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia, Bu. Maka walaupun kerjaannya kerjaan duniawi, niatkan untuk bekal akhirat lillahi ta'ala. Contoh, masak lah, menjadi nyanyi. Mau masak itu kan pekerjaan dunia, betul nggak? Bisa jadi amal akhirat nggak? Bisa, yang penting kita niat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, hamba niat beribadah khair, ya, untuk bekal di akhirat lillahi ta'ala. Itu selama masak
terhitung menjadi orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Alhamdulillah. Kalau mati lagi masak kompor meleduk, naudzubillahimin, lah berkemungkinan enggak? Berkemungkinan. Ya, kompor meleduk lagi masak, kitanya ibadah masak, terhitung mati syahid. Ya, Bu. Kenapa urusan dunianya nggak kelar-kelar, nggak usai-usai? Masalah ini belum kelar, datang masalah yang lain lagi. Hutang ini belum terbayar, datang hutang yang lain lagi. Baru ngegali satu lubang, belum ditutup, ada lubang yang lain lagi. Baru pinjol yang satu datang, pinjol yang lainnya menghubungi lagi. Baru dimarahin pinjol, dimarahin pinjol lagi. Nauzubillahimin. Kenapa masalahnya nggak kelar-kelar? Kenapa urusan dunianya ribet banget? Karena selama kita melakukan aktivitas walaupun keduniaan nggak diniatkan untuk bekal akhirat lillahi. Kalau diniatkan untuk bekal akhirat lillahi ta'ala, niat ngapa-ngapainnya pakai bismillah dulu, hatinya menghadap Allah dulu, pasti kata Allah dicukupi urusan dunianya, nggak perlu ribet. Halo? Ya. Bener Bu? Pengennya dipenuhi, dicukupi oleh Allah urusan dunianya. Kalau ingin dipenuhi, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala urusan-urusan dunianya, ayo walaupun apa yang kita lakukan bismillahirrahmanirrahim. Niatkan karena Allah untuk bekal di akhirat. Ya. Banyak orang yang melaksanakan amal-amal duniawi, nyapu, ngepel, apalagi masak, gendong suami, gendong anak, gendong cucu, amalan-amalan duniawi, betul enggak? Tapi kalau niatnya adalah beribadah untuk bekal di akhirat lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, itu menjadi amalan akhirat yang tinggi derajatnya di hadapan Allah. Ya. Tapi banyak orang yang melakukan amalan-amalan akhirat, sholat, puasa, haji, umrah, sedekah, tapi kalau tidak diniatkan lillahi ta'ala, tidak ada niat untuk bekal di akhirat nanti lillahi ta'ala, maka itu tidak bernilai di hadapan Allah. Bahkan itu tergolong amalan dunia yang tidak dipandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min. Sholat, kepaksa banget pengen sholat tuh, berat banget pengen sholat. Iya, halo, bener nggak? Kenapa tuh? Bu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu itu pernah bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku ini kalau sholat itu digangguin melulu sama syaitan, sampai pikiranku itu kemana-mana, nggak fokus, nggak khusyuk ketika sholat. Begitu pula ketika aku beribadah seperti membaca Quran ya Rasulullah." Sayyidina Utsman tuh paling senang baca Quran. Tiap malam tuh hatam Quran Sayyidina Utsman bin Affan, dan di dalam 2 rakaat sholat. Masya Allah, luar biasa ya, saking cintanya sama Al-Quran. Ya Rasul selalu terganggu nih, nggak pernah fokus. Baca Quran baru juga ta'awudz basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Udah ngantuk. Ya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Utang gimana utang? Pikirannya kemana tuh? Nggak fokus ya Rasul, gimana nih caranya? Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, "Wahai sahabatku, wahai Utsman, ketahuilah syaitan yang mengganggumu itu namanya syaitan khinzib." Apa? Syaitan khinzib.
Kalau kau tidak ingin diganggu, maka bacalah ta'awudz sebanyak 3 kali. Kemudian tiuplah ke arah sebelah kiri, kata baginda Rasulullah SAW. Jadi ta'awudz ini berapa kali? 3 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 3 kali. Ta'awudz 3 kali, tiupnya 3 kali. Itu nanti terbakar syaitannya. Syaitannya terbakar. Ta'awudz itu oleh Syekh Ali Al-Buni itu seperti laser warna merah. Jadi ketika dia membaca ta'awudz kemudian ditiupkan ke sebelah kiri, syaitan khinzibnya itu terbakar. Ya, karena aura dari ta'awudz itu warnanya merah. Seperti laser. Gitu. Ya. Sama dengan ayatul kursi, itu aura warnanya merah. Kalau dilihat oleh orang-orang yang hatinya bersih itu, ya seperti keluar laser. Orang baca ayat kursi gitu ya, kemudian ditiupin seperti tembakan laser. Kalau Al-Fatihah, basmalah itu bentuknya putih, ya putih, berpotensi mendatangkan kebaikan-kebaikan, berpotensi mendatangkan jalan keluar, obat-obat dari penyakit-penyakit, itu basmalah dan Al-Fatihah. Ya. Kenapa pengobatan yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah SAW itu seringkali air putih yang ditiup? Ya, itu sunnahnya begitu. Kenapa tuh begitu? Karena dari apa yang kita baca ditiupkan itu ditransfer itu cahayanya. Cahaya bacaan tadi itu ditransfer. Kalau orang-orang yang sering berzikir hatinya, lisannya itu dari mulai lisan sampai tenggorokan sampai ke dada tuh, ya itu berwarna bu. Ya kalau dia banyak basmalahnya warnanya putih, bersinar di sininya. Oh, dirinya sering membaca ta'awudz, ayatul kursi, Allahu Akbar merah. Ya. Jadi kelihatan kalau baca sholawat sama putih juga. Itu kalau disembur kayak tembakan gitu. Ya. Maka kalau kamu ingin sholatnya nggak diganggu sama setan khinzib, baca apa? Ta'awudz 3 kali. Tiup ke sebelah kiri. Ya, ta'awudz fufu bukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu ta'awudz ya. Bukan ta'awudz. Kata setannya apaan tuh? Bukan begitu. Ya. Bu, kalau kita males bacanya begitu, ya. Mau sholat kok males tuh lagi dikelitikin sama setan khinzib ya. Lagi sholat kok nggak fokus gitu ya. Sebelum sholat begitu dulu ta'awudz. Ya. 3 kali, tiup 3 kali ke sebelah kiri ya, sebelah kiri. Nah, kembali lagi ke laptop. Nggak ada laptopnya. Bu, jadi kalau kita urusan dunianya pengen Allah yang selesaikan. Kalau menurut secara kemanusiaan sih mungkin sulit ya. Secara logika sulit diselesaikan. Gimana mungkin pinjol sudah 10 lobang, 1 lobang 3 juta. Ya, sehari bunganya 50.000. Waduh, dikali 10, 500.000. Gajinya cuma 3 juta 4 juta. Kalau secara manusiawi nggak mungkin, mustahil. Tapi Allah yang punya perkara, Allah yang maha mentakdirkan semua, Allah yang maha memberikan jalan keluar terbaik. Kelar sajadah. Tundukkan dirimu di hadapan Allah, merengeklah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukan semuanya karena Allah. Allah selesaikan urusan-urusan duniamu. Amin ya Rabbal. Ya, enggak usah putus asa. Ya, nggak usah putus dari rahmat Allah. Jangan kita lari dari rahmat Allah. Ya,
Na'udzubillah min dzalik, datang ke dukun, datang ke ini, jangan. Kelar saja dah. Hadapkan hatimu di hadapan Allah, minta karena Dialah yang Maha memberikan. Ya. Kalau kita urusannya pengen diselesain Allah, semuanya kita lakukan lillahi ta'ala. Bu, semua pakai bismillah ya, itu cirinya orang yang beramal lillahi ta'ala. Mau bangun dari duduk bismillahirrahmanirrahim, mau duduk bismillahirrahmanirrahim, ya, mau ngangkat gelas bismillahirrahmanirrahim, mau mencet remote bismillahirrahmanirrahim, mau ambil apa? Sapu bismillahirrahmanirrahim. Cirinya orang yang beramalnya. Tapi kalau kita malu, khawatir, ada riya, ujub, dengki, lupa niat berdakwah, mengajak dengan bismillahirrahmanirrahim, ya di hati nggak masalah. Ya. Tapi kalau kita niatnya untuk berdakwah, dikencengin, bagus. Paham enggak? Ya. Di situ ada anak-anak kita ingin ngajarkan mereka, berdakwah kepada mereka, hey, melakukan semuanya itu pakai bismillahirrahmanirrahim. Kita bangun dari duduk, kita kencengin suara bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil sapu, bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil setrikaan, bismillahirrahmanirrahim. Niatnya berdakwah, menasihati enggak apa-apa. Tapi kalau kita khawatir ada riya, ada ujub, ada dengkinya, hatinya yang menghadap kepada Allah, hatinya yang berkata bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Ya, walaupun lisannya tidak bergerak, hatinya tetap menghadap kepada Allah dengan bismillahirrahmanirrahim, dan niat untuk bekal akhirat, niatnya lillahi ta'ala. Insya. Yang kedua, kalau kita udah bisa begitu, ciri yang pertama saja udah dianggap orang baik, insya Allah, di hadapan Allah. Yang kedua, wa man aslaha fima bainahu wa bainallahi aslahallahu ta'ala fima bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki keadaannya dengan Allah, maka Allah perbaiki keadaannya dengan manusia. Bu, kalau kita pengen sama manusia hubungannya baik, sama makhluk-makhluk Allah hubungannya baik, kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Nanti Allah yang perbaiki hubungan kita dengan manusia. Ya. Kok tetangga benci, kok punya saudara nggak akur. Ya. Perbaiki saja hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan perbaiki hubunganmu dengan manusia. Ya, kenapa kita masih banyak begini begitu, nggak cocok ini, nggak cocok itu? Karena sama Allahnya kita nggak perbaiki hubungannya. Kalau diperbaiki hubungan dengan Allah, Allah yang berjanji akan memperbaiki hubungan kita dengan makhluk Allah yang lainnya. Dikit-dikit kesurupan, naudzubillahi min. Ya, kenapa tuh? Karena dirinya jarang itu menghadapkan hatinya kepada Allah, memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbaiki saja hubunganmu dengan Allah, Allah akan perbaiki hubunganmu terhadap manusia. Ya, Bu. Nih, kalau kita itu harus belajar dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Ketika mau naik ke Gunung Tursina, ketemu sama orang soleh. Kata orang soleh, wahai Nabi Musa, mau kemana engkau? Mau ke Gunung Tursina, berjumpa dan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata orang soleh itu, wahai Nabi Musa, tolong tanyakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selama ini aku beribadah kepada Allah, sampai aku menderita dengan ibadahku itu, aku berkorban dengan ibadahku itu, tolong tanyakan kepada Allah apa yang Allah sediakan untukku nanti. Maka kemudian kata Nabi Musa alaihissalam, baik, akan kami tanyakan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutkan saja perjalanannya. Ketemu lagi sama orang yang kedua, orang ahli maksiat.
Wahai Nabi Musa, hendak kemana engkau? Hendak ke Gunung Tursina, berkomunikasi dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Nabi Musa, tolong tanyakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selama umur hidupku tidak pernah beribadah kepada Allah, aku tidak pernah menjalankan perintahnya, aku selalu menjalankan apa yang dilarang olehnya, tiada waktu terlewat melainkan aku hanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong tanyakan kepada Allah apa yang Allah sediakan untukku nanti. Baik, akan kami tanyakan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun dari Gunung Tursina, udah dapat jawaban nih Nabi Musa alaihissalam. Ya, ketemu lagi sama orang saleh. Nabi Musa, bagaimana jawaban dari Allah? Kata Nabi Musa alaihissalam, wahai orang soleh, ketahuilah dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kau dapat melaksanakan berbagai macam ibadah-ibadah kepadanya. Maka dengan rahmat Allah pula engkau ditentukan dan ditakdirkan Allah untuk masuk surga tertinggi bersama para nabi-nabi dan rasul-rasulnya Allah. Tapi orang soleh itu gak senang, Bu. Orang soleh itu mengeluh, Bu. Orang soleh itu protes, Bu. Gak pernah ngucapin alhamdulillah, Bu. Ngegerutu di hatinya. Hatinya ngeluh terus. Ya Allah, capek-capek. Sholat, puasa, ibadah tengah malam, yang lain pada tidur, sesi bangun, sholat tahajud, baca Quran. Yang lain belum pada bangun, saya udah sholat subuh. Yang lain pada berangkat kerja, saya sholat duha. Masa cuma sorga doang bersama para nabi dan rasul? Dia gak terima tuh. Hatinya ngeluh, protes sama Allah. Bahkan Nabi Musa alaihissalam dicuekin, ditinggal begitu saja tanpa mengucapkan salam. Hatinya terus menerus marah kepada Allah, protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, karena ditinggalkan, terusin perjalanan, betul nggak? Ketika melanjutkan perjalanannya, ketemu lagi dengan penanya yang kedua, yaitu ahli maksiat. Wahai Nabi Musa, bagaimana jawaban dari Allah? Wahai ahli maksiat, ketahuilah dengan kemaksiatan yang kau lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah takdirkan bagimu neraka jahanam. Tahu-tahu nih ahli maksiat senyum, ketawa, nari, mengucap alhamdulillah, nggak berhenti-berhenti. Tangannya dikatasin yang kanan, yang kiri dikebawahin. Ya, alhamdulillah, 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 sambil muter-muter. Nabi Musa bingung. Orang maksiat, ahli maksiat, kenapa kamu malah bersyukur dengan mengucap alhamdulillah? Padahal Allah takdirkan engkau nanti masuk neraka jahanam. Tapi kenapa malah senang, malah gembira, nari-nari, malah ngucapin alhamdulillah, nggak berhenti-berhenti, kata Nabi Musa alaihissalam. Apa jawaban ahli maksiat itu? Wahai Nabi Musa, ketahuilah yang menyebabkan aku senang dan bahagia itu bukan Allah tempatkan aku di mana, tapi yang membuat aku bahagia itu adalah Allah masih mengingatku padahal aku tidak pernah mengingatnya. Allah masih ingat aku padahal aku tidak pernah menjalankan perintahnya. Allah repot-repot menyediakan neraka jahanam untukku padahal aku tidak pernah mengikuti apa yang diperintah olehnya. Allah maha baik, Allah tidak pernah meninggalkanku, Allah masih peduli kepadaku. Buktinya Allah masih mengingatku, wahai Nabi Musa. Bukankah engkau pernah berkata kepada kami, wahai Nabi Musa alaihissalam, bahwasanya barang siapa yang diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itulah melimpah rahmat dari Allah, ketika itulah melimpah ampunan dari Allah, ketika itulah melimpah keberkahan dari Allah. Itulah yang menyebabkan aku banyak mengulang-ulang alhamdulillah. Ternyata Allah masih ingat aku. Aku sangat gembira. Terima kasih wahai Nabi Musa telah mempertanyakan perihalku di hadapan Allah. Assalamualaikum. Kemudian dia beranjak sambil menari-nari tadi. Tangan yang kanan di atas, tangan yang kiri ke bawah, muter. Tarian sufi. Tarian sufi tahu? Muter dia. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, sambil lompat-lompat sambil berjalan. Masya Allah.
3 hari kemudian Nabi Musa alaihissalam diberikan kabar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa orang yang soleh tadi sekarang sudah bertempat di tempatnya orang yang ahli maksiat. Ternyata mati itu berdua-dua. Siapa? Orang yang solehnya mati, ahli maksiatnya mati. Tapi orang soleh yang tadi bertanya kepada Nabi Musa sekarang tempatnya di neraka jahanam. Orang yang ahli maksiat tadi yang bertanya kepada Nabi Musa sekarang tempatnya bersama Nabi dan Rasul di surga tertingginya Allah. Bertanya itu Nabi Musa, ya Rabb limadza, duhai Rabb kenapa bisa begitu? Apa jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Wahai Musa, ketahuilah orang yang soleh yang bertanya kepadamu itu dia sudah kufur nikmat kepadaku. Padahal sudah kau berikan penjelasan bahwasanya dia bisa melakukan ibadah ya karena rahmatku. Kau dirinya bisa masuk surga tertinggi juga karena rahmatku. Tapi diberikan kabar demikian, dia tidak mau bersyukur kepadaku. Dia kufur nikmatku, dia mengeluh, dia protes padaku. Maka aku letakkan dirinya di neraka jahanam. Karena ketika matinya, ku cabut Islamnya, ku cabut imannya, ku cabut itu akidah tauhidnya dan keikhlasannya. Sehingga dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min. Ini gara-gara protes sama Allah, gara-gara ngeluh sama Allah, dicabut Islamnya, imannya. Naudzubillah. Sedangkan orang yang ahli maksiat yang bertanya kepadamu, wahai Musa, ketahuilah bahwasanya dirinya itu sangat senang ketika aku mengingat kepadanya. Bahkan dirinya terus-menerus mengucapkan alhamdulillah, tanda syukurnya yang tinggi di hadapanku. Maka dengan syukurnya yang banyak itu kepadaku, ku letakkan dirinya di surga tertinggi bersama nabi-nabi dan rasul-rasulku yang semula itu adalah tempatnya orang soleh tadi. Ya, Bu, begitu. Ya, artinya bagaimana kita nggak boleh nilai orang lain ya. Bisa jadi beberapa detik mereka itu jadi orang yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah. Ya, walaupun dia ahli maksiat. Nggak boleh kita memandang dirinya sebagai ahli maksiat saja. Bu, lihat dari sisi kebaikannya, jangan lihat dari sisi kemaksiatannya. Insya bisa jadi nuker tempat tuh begitu. Ya, nggak usah kita omongin kejelekan siapapun juga, nggak boleh, nggak usah. Buat apa sih? Kejelekan kita aja, Bah. Udah sibuk sama kejelekan kita aja, ngapain sih sibuk sama kejelekan orang lah? Paham ya? Kalau kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah perbaiki urusan kita dengan manusia, hubungan kita dengan manusia, insya Allah. Yang terakhir, orang baik itu siapa sih? Waman aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatihi. Barang siapa yang memperbaiki hatinya, maka Allah perbaiki lahiriahnya. Ya, kalau hati kita baik, maka lahiriahnya dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata tidak lagi mau memandang yang tidak baik diharamkan. Tangan tidak lagi mau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kaki tidak lagi melangkah kepada tempat-tempat yang dilarang Allah. Ya, kenapa demikian? Kalau hatinya terus-menerus diperbaiki di hadapan Allah. Di sini dipergunakan kata sariratu. Ya. Hati. Itu lapis hati kan ada 4. Masih ingat enggak? Hati lapis luar namanya sodrun, tempatnya Islam. Hati lapis kedua namanya qalbun. Itu yang sering muter-muter bolak-balik ya, muqallibal qulub sabit qulubana. Qalb ini hati lapis kedua tempatnya iman, makan sering naik sering turun, ntar naik ntar turun ya, bolak-balik tuh muqallibal qulub ya, bolak-balik. Hati lapis 3 namanya fuad. Fuad itu tempatnya apa? Ihsan. Hati yang paling terakhir, paling dalam namanya lubbun. Intinya hati. Di dalam lubbun itu ada sir.
Ada apa? Sir. Maka di sini dipergunakan kata sir. Hati lapis paling dalam yang isinya itu adalah sir. Lub itu hati paling dalam, intinya hati. Di dalam inti hati itu ada sirrullah, ada ruhullah. Ada ruh di situ. Adanya di mana? Inti hati paling dalam. Siapa yang sibuk memperbaiki seluruh lapisan hatinya sehingga sir di dalam hatinya itu menyala, ya, maka pasti lahiriahnya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hati lapis pertama kaitannya dengan Islam, ya. Islam tuh rukun Islam ada 5, diperbaiki itu, ya. Hati lapis kedua berkaitan dengan iman. Iman tuh percaya, yakin kepada Allah. Keyakinan itu ada ainul yakin, ya. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Mau iman yang mana? Ilmul yakin, yakin karena ada ilmunya. Ainul yakin, yakin karena ngelihat langsung. Yakinnya, percayanya, imannya karena ngelihat langsung. Ya, hakul yakin, hakikat keyakinan. Ya, benar-benar sudah pada inti keyakinan, keimanan di hadapan Allah. Ini tahapan keyakinan. Ya. Ini hati lapis kedua. Hati lapis ketiga ihsan. Fuad, ya, isinya ihsan. Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kau beribadah kepada Allah, kau melihat Allah. Kalau nggak bisa ya kau dilihat Allah. Merasa selalu diawasi Allah, dipandang Allah, dinilai Allah, itu ihsan. Adanya di hati lapis ketiga. Ya. Hati lapis keempat lubun, sir, yang itu adalah rahasia Allah. Sirrullah itu artinya rahasia Allah. Ruh yang ada di dalamnya itu, maka itu isinya adalah tauhid. Isinya apa? Tauhid. Memahaesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahaesakan Allah itu ada 3 tingkatannya. Yang pertama tauhid af'alillah. Ya, memandang semua, memahaesakan Allah dari sisi perbuatan-perbuatan. Ya, semua dipandang dari perbuatan Allah. Kenapa kamu bisa sembuh dari penyakit? Karena Allah yang sembuhkan. Itu namanya tauhid af'alillah. Ya. Fa idza maridtu fa huwa yashfin, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia berikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ya, ketika aku sakit, Allah yang sembuhkan aku. Ini tauhid dari sisi perbuatan Allah. Semua yang mengizinkan dapat terjadi itu Allah, maka semua perbuatan Allah. Naik ada tauhid asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Semua dipandang dari sisi nama dan sifat Allah. Dia kok dermawan banget ya. Allah yang maha dermawan, yang menganugerahkan kepada hatinya sifat dermawan. Jadi yang maha dermawan itu hanya Allah. Dia sih cuma dikasih sama Allah. Jadi yang pantas dipuji siapa? Allah yang ngasih. Betul? Naik lagi tauhid zatillah namanya. Ya. Ini sih jangan dibahas dulu. Nanti pusing. Insya. Untuk ini ada doanya. Barang siapa yang memperbaiki sirnya, maka Allah perbaiki lahiriahnya. Ya. Udah pernah dikasih. Insya Allah pernah tuh. Halo, Bu? Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan. Udah pernah dikasih, berarti kalau nggak ingat, nggak dibaca. Mau dibaca nggak? Insya, Bu, pengen dibersihin, disuciin hatinya nggak sama Allah? Dibaca ya, insya Allah. Sekali sehari nggak apa-apa, seminggu sekali nggak apa-apa. Yang penting dibaca. Kelemahan kita itu karena males aja ya. Mau setahun sekali nggak apa-apa baca. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al kecepatan kan nih? Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati solihatan. Kecepatan enggak? Kami ulangi ya. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati solihatan. Baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati solihatan. Artinya apa? Ya Allah, jadikanlah. Allahumma ja'al itu artinya ya Allah, jadikanlah. Sarirati, hatiku. Ya Allah, jadikanlah hatiku khairan, lebih baik. Ya Allah, jadikanlah hatiku lebih baik. Min alaniyati, dari lahiriahku. Ya Allah, jadikanlah hatiku lebih baik daripada lahiriahku. Waj'al alaniyati salihatan, dan jadikanlah lahiriahku beramal salih. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, dibaca Bu. Ya, minimal seminggu sekali deh. Ya, please kalau gitu ya. Baca. Karena yang dinilai Allah tuh hati kita, Bu. Ya, yang dinilai Allah apa? Hati kita. Kalau mau selamat ya hatinya harus baik. Betul? Minta sama Allah. Diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW berkaitan dengan sir tadi. Ya, sariroti itu artinya sir yang ada pada hati kami, hatiku. Ya, minta diperbaiki, minta dijadikan lebih baik daripada lahiriahnya. Lahiriahnya sidang dan mana cantik banget, pakai eyeshadow, pakai blush on, pakai Wardah Hamidah. Apa itu? Produk itu mah ya. Pakai bedak sampai setengah senti, itu bedak. La ilaha illallah. Hatinya busuk, naudzubillahi min. Buat apa? Kan yang dipandang Allah hati. Biarin wajah kayak gimana ya, nggak glowing juga nggak apa-apa lah. Yang penting hatinya glowing. Insya tuh, karena yang dipandang Allah adalah hatinya, maka jadikanlah wajah hatimu itu glowing sehingga enak dipandang Allah, sehingga Allahnya perhatian kepadamu, sehingga Allahnya cinta kepadamu, sehingga Allahnya sayang kepadamu. Insya. Buat apa kau perbaiki, kau bagus-bagusin lahiriahmu kalau hatimu jelek di hadapan Allah? Naudzubillahi min. Maka baca doa ini Bu. Mau selamat enggak di akhirat?
Baca yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati solihatan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali aja. Boleh, boleh. Sekali aja.